Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Med Channel. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan kita kali ini ya, yaitu tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Kita sudah ada di sini koordinat kartesius ya, dimana kita akan bagi di sini menjadi 4 kuadran ya. Kita sebut saja ini kuadran pertama. Ini kuadran pertama. Kemudian di sebelah sini adalah kuadran kedua. Ini kuadran ketiga dan ini kuadran keempat. Ya. Nah, berikutnya kita coba saja, misalkan di sini ada titik sembarang ya. Katakanlah titik P. Katakanlah ini titik P. Kalau kita tarik dari titik O ke titik P sebuah garis. Nah, kemudian ini ke sini, maka ini bentuk segitiga siku-siku dan ini sudut alfa. Nah, sehingga kita bisa sebut sisi di depan alfa ini kita ambil saja, berarti ini sama dengan Y ya. Ini kan Y, ini X gitu. Berarti ini panjangnya Y, ini panjangnya X, dan biasanya ini kita sebut saja R untuk sisi miring. Nah, kita punya kalau alfa di sini berarti Y ini adalah sisi di depan sudut ya. Depan, ini samping, ini miring. Kita masih ingat perbandingan trigonometri untuk sin adalah demi, kemudian cos sami, tan adalah desa. Nah, sehingga di sini kita punya yang namanya sin dulu ya. Sin alfa itu berarti kan demi, depan per miring, depannya Y, miringnya R ya, berarti Y per R. Nah, kemudian untuk cos alfanya itu sami, sa-nya X, mi-nya R, ya kan? Berarti X per R. Kemudian tan-nya, tan alfa adalah desa, berarti Y per X. Nah, ini umumnya kita punya. Nah, kita perhatikan untuk kuadran pertama. Kuadran pertama nilai X di sini kan positif, ya. Kita tahu bahwa ini sebelah kanan positif, ini sebelah kiri X-nya negatif. Kemudian untuk sumbu Y yang di atas ini positif, yang di bawah negatif. Nah, sehingga di sini untuk kuadran 1 ya, di kuadran 1 maka baik sin, cos dan tan-nya berarti positif semua ya. Daerah sini adalah positif semua. Maka sinnya positif, cosnya positif dan tan-nya positif. Jadi nilai sin, cos, tan-nya adalah positif semua. Kemudian kalau misalkan di kuadran 2, kita beralih di kuadran 2, ambil sembarang di sini titik ya, maka titiknya adalah kan selalu X, Y, berarti X-nya di sebelah kiri kan, X-nya kita ngambil di sini. Nah, Y-nya yang atas positif, berarti titiknya min X, Y. Nah, dari sini saja maka kita bisa lihat bahwa karena sin itu rumusnya Y per R, berarti kan Y-nya positif, R selalu positif ya. R ini selalu positif, maka Y per R positif dibagi positif, maka sinnya positif. Jadi di kuadran 2 nilai sin adalah positif gitu ya. Kemudian untuk nilai cos, karena cos adalah X per R, perhatikan X-nya. Oh, X-nya negatif, R-nya positif ya, R-nya positif. Maka negatif dibagi positif, berarti negatif. Nah, kita dapatkan cosnya negatif. Sementara untuk tan-nya di kuadran kedua, tan adalah Y per X. Y-nya positif, X-nya negatif. Berarti positif dibagi negatif, negatif. Nah, gitu ya. Jadi di kuadran 2 yang positif hanya sin. Sementara untuk cos dan tan-nya negatif. Dan kita ambil sembarang, misalkan di sini titik di kuadran 3 ya, yang mewakili, kita perhatikan titiknya berarti kan di sini X-nya negatif ya, X-nya negatif. Nah, Y-nya juga di sebelah sini, di sebelah bawah, berarti negatif juga. Nah, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif, maka untuk sin gitu ya, di kuadran ketiga sin itu Y per R, Y-nya negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif, negatif gitu. Kemudian cos, cosnya lihat di sini lagi rumusnya X per R, X-nya negatif, R-nya positif, berarti negatif dibagi positif, negatif juga. Nah, kemudian tan-nya adalah Y per X, berarti negatif dibagi negatif, min Y per min X,
Negatif dibagi negatif adalah positif. Jadi di kuadran 3 yang positif tannya saja, sementara untuk sin dan cosnya negatif. Berikutnya di kuadran keempat, sama, kita ambil titik sembarang, misalkan di sini X. Nah, X kan yang atas ngambilnya, berarti kan X-nya ke sini, berarti X-nya positif, Y-nya yang ini, Y-nya negatif. Nah, berarti sinnya, lihat rumusnya Y per R, Y-nya negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif, negatif. Kemudian untuk cosnya, X per R, X-nya positif, R-nya positif, berarti positif dibagi positif, positif, gitu ya. Kemudian untuk tannya adalah Y per X, Y-nya negatif, X-nya positif, negatif dibagi positif, negatif. Jadi di kuadran 4 yang positif hanya cosnya saja. Nah, ini untuk menentukan apakah nilai untuk sin cos tannya positif atau negatif. Untuk di berbagai kuadran menghafalkannya mudah ya. Jadi kita ulang ya, di kuadran pertama itu berarti positif semua ya. Ini positif semua. Di kuadran kedua yang positif hanya sin. Di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Di kuadran keempat yang positif hanya cos. Jadi sin, tan, cos itu ya, yang lainnya negatif. Nah, berikutnya kita lihat di sini, kita hapus dulu ya. Nah, jadi berikutnya kita perhatikan ini tadi, ingat kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini kita tulis lagi ya, kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Oke, perhatikan bahwa di kuadran 1 ini sudutnya antara berapa derajat sampai berapa derajat? Coba. Dari sini 0 ke sini kan 90. Ya, jadi sudut untuk kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Sementara di kuadran kedua berarti sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Maaf. Nah, 90 derajat sampai 180 derajat ya. Kemudian untuk kuadran ketiga berarti dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini ya, sampai 270 derajat. Kemudian di kuadran 4 berarti dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini untuk sudut-sudutnya. Jadi kalau misalkan sudut 150 derajat itu di kuadran berapa? Berarti 150 derajat ada di sini, di kuadran kedua. Nah, kuadran pertama 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut dengan sudut lancip gitu ya. Jadi kalau istilah sudut lancip itu artinya di kuadran pertama dan nilainya berarti untuk sin cos tannya selalu positif gitu ya. Nah, kemudian untuk rumus-rumusnya ini berarti tetap ya karena positif. Nah, sementara untuk kuadran 2 itu kita gunakan rumus supaya mudah ya. Itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Saya kotakin di sini untuk rumusnya. Nah, jadi untuk rumus di kuadran kedua itu 180 derajat min alfa. Kita ingat tadi kita kumpulkan jadi satu ya. Di kuadran 1 ini sin, cos dan tangannya nilainya positif semua. Nah, sementara di kuadran kedua yang positif hanya sin positif. Yang positif yang saya tulis berarti kostannya otomatis negatif ya. Kemudian untuk kuadran ketiga kita pakai rumus 180 derajat plus alfa. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang positif adalah tan. Tannya positif tadi ya, berarti sin cosnya otomatis negatif. Kemudian di kuadran 4 kita pakai rumus 360 derajat minus alfa. Nah, ini rumusnya. Dan yang positif adalah cosnya saja. Sementara untuk sin dan tannya negatif. Gitu ya. Ini adalah yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya. Nah, setelah itu kalian harus hafalkan dulu yang namanya perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewanya ya. Jadi berapa sin 0, berapa sin 30 derajat gitu ya. Nah, jadi ini dulu, ini bisa dihafalkan ya. Berarti di kuadran 1 sudutnya ini disebut sudut lancip 0 sampai 90 derajat, di mana sin kostannya positif. Di kuadran kedua itu sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat, rumusnya 180 derajat min alfa.
min alfa, dan yang positif sinnya saja, berarti cos dan tan-nya negatif. Di kuadran ketiga yang positif tan-nya saja, rumusnya 180 derajat plus alfa, dan di kuadran 4 yang positif cosnya saja, sin dan tan-nya berarti negatif, rumusnya 360 derajat minus alfa. Nah, berikutnya kalian hafalkan ya, ini adalah sudut-sudut istimewanya ya. Jadi sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi cara bacanya, sin 0 derajat berapa? Sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat 1/2. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sin 90 derajat adalah 1. Nah, menghafalkannya sebenarnya mudah, kita perhatikan di sini ya, angkanya nggak jauh beda. Jadi 0 setengah naik akarnya jadi gini kan, setengah saja, ini setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3, nih naik ya, habis akar 2, akar 3, lalu 1. Nah, kemudian untuk cos dibalik nih, cos 0 derajat itu dari sama dengan 90 derajat, sinnya sama dengan sin 90 derajat. Jadi mulai dari sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, nah dibalik nih. Lihat nih ya, setengah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, ini kebalikannya. Jadi ngapalinnya mudah ya. Kemudian untuk tan-nya adalah 0. Nah, angkanya penuh dengan 3, ingat aja, jadi tan 0 itu 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, tan 90 derajat adalah tak terhingga. Nah, ini harus dihafalkan dulu ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa coba latihannya. Nah, untuk latihan soalnya, misalkan di sini nyatakan tiap sudut berikut dalam bentuk sudut lancip ya. Sudut lancip berarti di kuadran 1. Ya, ini kan sin 254 derajat ya. Coba ya kita coba kerjakan di sini. Untuk yang pertama, sin 254 derajat. Ini 254 ya. Nah, derajat. Oke ya. Kita tahu di sini untuk sin 254 di kuadran berapa? 254 itu di kuadran ketiga. Ya, kita ginikan aja ya, berarti letaknya di kuadran ketiga. Nah, kalau di kuadran ketiga nilai sin positif apa negatif? Nah, nanti kalian hafalkan yang tadi ya. Karena di kuadran ketiga sinnya negatif, karena di kuadran ketiga yang positif tan, berarti sin dan cosnya negatif. Rumusnya yang dipakai di kuadran ketiga apa tadi? Rumusnya, nah ini jadi supaya gampang ya, rumusnya kita pakai karena kuadran ketiga, rumusnya adalah 180 derajat plus alfa. Nah, maka sin 254 ini bisa kita rubah menjadi sin gitu ya, dalam kurung 180 derajat plus alfa. Nah, berarti alfanya berapa gitu supaya jadi 254. Kan untuk mencari alfa sama saja dengan 254 dikurangi 180 gitu ya, berarti 74. Maka sin 180 derajat plus alfa, alfanya adalah 74. Nah, ini sama dengan sin 180 derajat plus 74 derajat. Nah, ini saya kasih warna beda ya biar kelihatan. Ini saya lingkarin aja. Nah, berarti di sini sin 254 derajat itu sama dengan sin 74 derajat ya. Nah, kalau 74 udah berarti dia di kuadran 1, maka dia lancip, sudah. Tapi kita ingat sinnya negatif di kuadran 3, maka kita kasih tanda negatif di sini. Ini sama dengannya agak ke sini ya. Jadi biar nggak numpuk. Ini berarti ini sama dengan oke. Jadi sin 254 derajat itu sama dengan min sin 74 derajat. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk sudut lancip. Nah, untuk tan 139 derajat ya, berikutnya di sini adalah tan 139 derajat. Kita tulis di sini yang B ya. Tan 139 derajat ini ada di kuadran kedua ya, berarti kuadrannya 2.
Kemudian nilainya positif atau negatif di kuadran kedua, yang positif sinus, berarti nilai tannya negatif. Jadi tan nilainya negatif. Kemudian rumus. Nah, jadi rumusnya di kuadran kedua adalah 180 derajat minus alfa. Nah, jadi selalu kita tulis 3 ini dulu ya. Kuadran berapa, nilainya positif atau negatif, kemudian rumusnya apa. Nah, sehingga supaya mudah mengerjakannya. Maka tangan 139 derajat itu sama dengan tan. Nah, rumusnya kita pakai 180 derajat minus alfa. Nah, berarti untuk mencari alfa itu kan sama dengan 180 derajat dikurangi 139 derajat. Berarti berapa tuh? 41 ya. Jadi sama dengan tan 180 derajat dikurang 41 derajat. Maka sama saja dengan tan 41 derajat. Nah, ini yang kita ambil alfanya. Kemudian nilainya negatif, jadi kita kasih tanda negatif. Maka tan 139 derajat itu sama dengan min tan 41 derajat. Nah, ini dalam bentuk sudut lancipnya ya. Berikutnya adalah cos 320 derajat. Nah, sama letak kuadrannya di mana kita tulis ya, di kuadran keempat ya, 320 derajat itu. Kemudian rumusnya positif atau negatif, cos di kuadran 4 positif ya, cosnya positif. Kemudian rumusnya di kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang alfa. Maka kita bisa tulis ini cos 320 derajat itu berarti sama dengan cos 360 derajat dikurang alfa. Berapa alfa? Berarti sama dengan 360 dikurangi 320. Berarti 40 derajat ya. Maka sama dengan cosinus 360 derajat dikurang 40 derajat. Nah, alfanya yang kita ambil, maka sama saja dengan cos 40 derajat. Karena di kuadran 4 cos nilainya positif, maka positif juga. Jadi cos 320 derajat kalau dinyatakan dalam bentuk sudut lancip itu adalah cos 40 derajat. Nah, berikutnya kita coba latihan untuk menentukan nilai sudutnya kalau sudutnya berupa sudut istimewa ya. Kita coba untuk yang tentukan nilai sudut ini ya. Tentukan nilai sudut untuk sin 150 derajat. Nah, ini kita padukan dengan besar sudut istimewa yang sudah kita hafal dengan contoh soal yang tadi ya. Yang pertama, di sini caranya sama, sin 150 derajat berarti dia di kuadran kedua ya, letak kuadran kedua. Kemudian nilai sinnya positif ya, nilainya positif. Rumusnya adalah, karena di kuadran 2 rumusnya 180 derajat minus alfa. Maka sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurang alfa. Nah, alfanya adalah berarti 180 dikurang 150 berarti 30 ya. Maka sin 180 derajat dikurang 30 derajat, maka sama saja dengan sin 30 derajat. Karena positif, maka nilainya positif. Lalu kita lihat nanti di sudut istimewa berapa sin 30? Sin 30 nilainya adalah setengah, maka sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Nah, ini nanti dilihat di sudut-sudut istimewa yang sudah kita hafal tadi. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan setengah juga nilainya ya. Nah, berikutnya untuk tan 315 derajat. Berarti sama ya caranya, kuadrannya 4. Kemudian nilainya positif atau negatif, tan di kuadran 4 negatif ya. Rumusnya adalah 360 derajat min alfa, ini rumusnya. Maka tan 315 derajat itu sama dengan tan
360 derajat dikurang alfa, sehingga sama dengan tan 360 derajat. Alfanya adalah 360 dikurangi 315 berarti 45 ya. Maka ini dikurang 45 sehingga sama saja dengan tan 45 derajat. Karena nilainya negatif, kita kasih tanda negatif. Lalu nanti kita lihat atau kita hafal bahwa berapa nilai tan 45. Karena 45 adalah sudut istimewa, tan 45 adalah 1, maka karena ini negatif, hasilnya adalah minus 1 gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah cos 240 derajat. Nah, di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga nilai cosnya negatif, kemudian rumusnya 180 derajat plus alfa ya di kuadran ketiga. Maka cos 240 derajat itu sama dengan cos 180 derajat plus alfa. Berarti alfanya adalah 180, ini 240, berarti 240 dikurang 180, 60 ya. Jadi sama saja dengan cos 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Karena negatif, kita kasih tanda negatif, lalu kita sudah hafal ya bahwa cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah, maka min cos 60 derajat adalah minus setengah. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Oke, sampai di sini dulu yang kita pelajari hari ini ya tentang perbandingan sudut-sudut di berbagai kuadran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi-materi di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.